Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai sisi gelap dari perilaku konsumen. Anggota kelompok pertama, Adelia Lailatul Halizah NIM 222125209. Kedua, Wulia Serinah NIM 222125125. Ketiga, Roselia Ayu Oktavian dari NIM 222125180. Apa itu sisi gelap? Sisi gelap konsumen merujuk pada perilaku konsumen yang tidak selalu transparan atau jujur. Hal ini dapat mencakup berbagai hal, seperti mengabaikan informasi penting seputar produk atau layanan yang dibeli, melakukan tindakan penipuan atau manipulasi, atau bertindak tidak etis dalam proses pembelian dan konsumsi produk. Untuk konsumerisme itu, menurut Women dan Minor tahun 2020, memandang konsumerisme sebagai gerakan yang membuat pemerintah dan bisnis peka terhadap kebutuhan konsumen di pasar. Konsumerisme secara tradisional dilihat sebagai seperangkat tindakan pemerintah, bisnis, organisasi independen, dan konsumen yang tertarik yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Untuk beberapa isu kebijakan umum yang berkaitan dengan konsumen ini ada 3. Yang pertama, iklan yang menipu. Iklan yang menipu secara harfiah menyesatkan. Iklan yang menyesatkan lebih sulit untuk ditafsirkan karena dampaknya tergantung pada interpretasi konsumen. Yang kedua, iklan bagi anak-anak balik manajer, pemasaran maupun politisi. Pada umumnya menanggapi kritik terhadap iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Anak-anak cenderung lebih memilih merek nasional yang lebih menguntungkan daripada merek pribadi, dan 70% orang dewasa adalah pembeli merek pribadi teratas. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 200 juta ton limbah rumah tangga dan komersial setiap tahunnya. Orang Jepang membangun pulau sampah di Teluk Tokyo untuk menangani lebih dari 2022 ton sampah yang dihasilkan kota itu setiap hari. Kesadaran lingkungan telah tumbuh selama 2 dekade terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa 78% konsumen berencana untuk beralih ke kemasan makanan berkelanjutan, meskipun harganya 5% lebih tinggi dari kemasan non-berkelanjutan. Selanjutnya ada perilaku konsumen yang merugikan. Perilaku konsumen yang merugikan meliputi perilaku dan aktivitas yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat dalam jangka panjang. Di antaranya ada yang pertama, aktivitas menyimpang. Tindakan yang salah adalah hasil dari proses kognitif yang salah. Hal ini terutama benar ketika konsumen lebih fokus pada hasil akhir yang diinginkan daripada kesuksesan bisnis secara keseluruhan yang diperlukan untuk mencapai hati mereka. Yang kedua, ada kesalahan kecil. Kecenderungan untuk terus tidak memperhatikan, terutama saat melakukan kegiatan rutin. Yang ketiga, ada pemberdayaan. Konsumen mengambil risiko tetapi tidak mau menerima konsekuensinya. Serangkaian uji coba yang tidak mengarah pada pemberdayaan lebih cenderung mengarah pada perilaku beresiko. Yang keempat, ada tujuan kesenangan. Konsumen yang berfokus pada fantasi, kesenangan, dan emosi cenderung meremehkan risiko yang terkait dengan tindakan mereka. Yang kelima, pelanggaran ritual atau sanksi sosial, seperti pesta miras di kampus dan lain-lainnya. Konsumsi yang kompulsif. Menurut Mowen dan Minor 2002, perilaku konsumen yang sembrono meliputi penggunaan produk yang merugikan konsumen. Seiring waktu, banyak dari perilaku ini menjadi kompulsif atau adiktif. Berikut 2 kasus konsumsi kompulsif. Yang pertama ada merokok. Terlepas dari kekhawatiran tentang risiko kesehatan yang terkait dengan merokok, politisi baru mulai melakukan yang terbaik untuk mengubah perilaku merokok orang setelah ahli bedah merilis laporan umum. Dengan mengenali efek kesehatan dari merokok, konsumen melebih-lebihkan daripada meremehkan risiko kanker paru-paru. Yang kedua ada minum kompulsif. Penurunan angka kematian terkait alkohol adalah hasil dari penurunan konsumsi alkohol secara keseluruhan. Banyak orang mengkonsumsi alkohol sehingga mereka mempertimbangkan untuk meluncurkan bir merek mereka sendiri untuk mengimbangi penurunan penjualan minuman keras. Yang ketiga, permainan obsesif. Perjudian tersebar luas di beberapa negara. Perjudian tersebar luas di negara lain. Beberapa orang setelah berhenti berbelanja untuk sementara waktu menjadi pembeli impulsif lagi, seperti pecandu alkohol dan pecandu narkoba yang dipandang sebagai insentif untuk melakukannya. Tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada keberhasilan jangka panjang.
Salah satu argumen tentang tanggung jawab sosial tergantung pada perspektif jangka panjang, bukan perspektif jangka pendek. Hal ini menyebutkan bahwa kepentingan bisnis itu sendiri dapat maju bila bisnis memasukkan tinjauan jangka panjang. Posisi ini akan mendorong pengeluaran untuk mendukung kegiatan tanggung jawab sosial karena mereka akan menghasilkan manfaat di kemudian hari yang berupa persetujuan dan kesediaan konsumen. Sebaliknya, fokus pada laba jangka pendek akan menghambat pengeluaran yang ditunjukkan untuk masalah kemasyarakatan. Yang kedua ada meraih citra umum yang positif. Perusahaan dapat menciptakan citra umum yang positif bagi diri mereka sendiri dengan bertindak menggunakan cara-cara yang secara sosial bertanggung jawab. Para konsumen juga tidak akan menyalahkan pengusaha bila produk-produk tersebut sudah mencantumkan peringatan keamanan. Cara lain di mana perusahaan dapat berperilaku dengan cara yang secara sosial bertanggung jawab adalah dengan mengadakan penarikan ulang atau recall produk secara cepat bila ditemukan kerusakan. Studi kasus, sebuah perusahaan besar di industri makanan dan minuman di Indonesia mengalami masalah dengan salah satu distributor mereka. Distributor tersebut selalu melaporkan penjualan yang tinggi kepada perusahaan, namun ternyata penjualan sebenarnya tidak sebesar yang dilaporkan. Setelah dilakukan investigasi, ternyata distributor tersebut telah melakukan kecurangan dengan menggunakan berbagai taktik seperti memasukkan faktor penjualan, menyimpan barang dagangan untuk dijual secara ilegal di pasar gelap, dan menyuap petugas logistik untuk memperlancar pengiriman barang. Dampak dari perilaku tersebut sangat merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun reputasi. Perusahaan kemudian mengambil langkah tegas dengan menutup kontrak distributor tersebut dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Mereka juga melakukan audit internal secara ketat terhadap distributor-distributor lainnya untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Kesimpulan, konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari pembelian impulsif. Karena perilaku pembelian impulsif didorong oleh stimulus, peningkatan paparan terhadap rangsangan eksternal atau taktik pemasaran tertentu dapat meningkatkan kemungkinan pembelian atau konsumsi barang dan jasa secara impulsif. Review jurnal. Judul literatur, review analisis pengaruh display interior terhadap perilaku pembelian impulsif konsumen Indomaret Pontianak. Jurnal Applied Intelligence System. Volume dan halaman 1 nomor 2 dan 13 tahun 2016. Penulis Anna Fitriana. Keyword pengadaan barang, pengelompokan barang, penyusunan barang, dan pencahayaan. Metode penelitian alih pikir jurnal, kajian dan pemahaman tentang perilaku pembelian impulsif atau impulsif buying konsumen saat ini dikategorikan sangat penting pada bidang-bidang penelitian seperti perilaku konsumen, psikologi, sosiologi, dan kebijakan publik. Di samping itu, juga dampak dari pembelian impulsif akan menyebabkan penderitaan psikologis dan dampak serius pada kehidupan individu seperti berhutang. Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah konsumen Indomaret Pontianak. Sebanyak 100 responden dipilih secara accidental sampling sebagai sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh display interior pada Indomaret Pontianak terhadap impulsif buying konsumennya. Selanjutnya ada teori yang digunakan. Menurut Koran, pembeli impulsif adalah konsumen yang cenderung suka membelanjakan uang untuk membeli barang meskipun barang tersebut tidak mereka butuhkan dan terkadang tidak mampu dibeli dalam jumlah yang berlebihan. Perilaku semacam ini disebut juga sebagai keranjingan belanja atau shopaholic. Di samping itu, pembelian impulsif merupakan pembelian yang kronis, berulang-ulang, yang menjadi respon utama dari suatu kejadian atau perasaan yang negatif, sehingga pembelian impulsif adalah satu bentuk konsumsi yang merupakan perilaku konsumen abnormal yang dianggap sebagai sisi gelap konsumsi. Selanjutnya ada menurut Gerard J. Tellis, display interior ialah penyusunan barang dan banyaknya ragam barang yang terdiri dari berbagai jenis dan merek yang disusun secara cermat, memberikan daya tarik dari dalam toko.
Kerangka konseptual menggunakan 4 hipotesis. Hipotesis pertama, pengadaan barang berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis kedua, pengelompokan barang berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis ketiga, penyusunan barang dan pencahayaan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis keempat, pengadaan barang, pengelompokan barang, dan penyusunan barang dan pencahayaan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif. Hasil dan pembahasan jurnal. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif adalah pengadaan barang, pengelompokan barang, penyusunan barang, dan pencahayaan. Faktor penyusunan barang dan pencahayaan memiliki pengaruh yang paling kuat dengan koefisien sebesar 0,329 dibandingkan pengelompokan barang koefisien sebesar 0,320 dan pengadaan barang koefisien sebesar 0,279 dalam mempengaruhi pembelian impulsif konsumen Indomaret di Pontianak. Dari ketiga faktor tadi, yang paling mempengaruhi pembelian impulsif konsumen Indomaret di Pontianak adalah faktor penyusunan barang dan pencahayaan. Setelah faktor penyusunan barang dan pencahayaan, faktor yang menempati urutan kedua di dalam mempengaruhi pembelian impulsif konsumennya adalah faktor pengelompokan barang. Sedangkan faktor pengadaan barang berada pada urutan ketiga dalam mempengaruhi keputusan pembelian impulsif konsumen Indomaret di Pontianak. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian dalam mengukur pembelian impulsif di retail modern termuka lainnya. Theoretical dan Practical Recommendation. Yang pertama, jurnal ini disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Kejelasan dalam penulisan presentasi penting untuk memastikan bahwa pembaca dapat menginterpretasikan temuan dengan benar. Yang kedua, metode statistik sesuai untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan. Yang ketiga, dalam artikel ini mencantumkan gambar konseptual untuk membantu secara visual menyajikan konsep-konsep yang akan diselidiki dalam penelitian ini, sehingga gambar kerangka konseptual bisa lebih mudah dimengerti oleh orang lain dibandingkan dengan teks panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.